Ya buat Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Berapa banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Mari katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu
ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Dengan ini injak saudara, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Biar setiap hari kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Biarlah hidup kita senantiasa dituntun oleh firman Tuhan. Katakan amin. Alami mujizatnya, alami kekuatan dari Tuhan saudara. Katakan haleluya. Ayo saudara dengan iman, katakan sama-sama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Ambillah, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh paling meriah buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa. Setiap kali kami ada di tempat ini kami boleh mengalami kasih-Mu. Kami boleh mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan yang melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu karena darah-Mu. Engkau mengasihi kami semua Tuhan di tempat ini. Apapun keadaan kami, tangan-Mu terbuka bagi setiap kami. Berikan kerinduan dalam hati kami Tuhan. Untuk kami boleh mengalami Engkau pagi ini Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa-Mu. Kami boleh mengalami anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu secara pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas kami semua. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama yang mengasihi Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Haleluya. Biar kita minta hadirat Tuhan ada di tempat ini. Turun atas setiap kita. Katakan amin. Lord, you're more than anything. You're more than gold. More than anything, Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. You're
deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Nyanyikan pujian ini dengan kasih kepada Tuhan. Katakan, Lord, you're more than anything. More than anything. Singing, Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu, mari sembah Dia. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you, I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, I will never let you go, never ever let you go. Mari kita mengalir bersama dengan Tuhan, saudara, dalam hadirat-Nya. Mari kita sembah Dia. Rasakan kasih-Nya, rasakan anugerah-Nya, saudara, bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau. Engkau baik bagi kami, Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih buat karya-Mu bagi kami, buat kebaikan-Mu yang tiada pernah habis-habisnya. Selalu baru setiap hari kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu bagi kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kekasih hati kami. Kau kekuatan kami, Kau perlindungan kami. Engkau Tuhan, pujaan hati kami, pengharapan kami, kekuatan di hati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau segalanya bagi, Engkau segalanya Tuhan.
sembah Dia. Mari tinggikan Dia. Kami agungkan Engkau Raja. Kami tinggikan Engkau Allah kami. Kami megahkan Engkau Tuhan kami yang hadir di tempat ini. Oh, kami bersyukur. Kami tinggikan Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, Engkau layak disembah. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau yang bertahta atas pujian umat-Nya. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami di tempat ini Tuhan. Biar hadirat kemuliaan-Mu memadati tempat ini. Dimanapun kami duduk saat ini, dimanapun kami berada saat ini, biar kami rasakan jamahan-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, kami alami pribadi-Mu Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Allah, saudara. Dia layak disembah. Dia layak menerima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Dia layak, saudara. Mari basaro Bapak Ibu, mari basaro saudara. Mari bangun imanmu, mari bangun manusia roh, basaro saudara. Ibakara masyena matakarabo, ibatakara lama sibakara masyakar, ora batakara lama syatakara lama batakara lama, ira lama takara lama 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 lama, syara lama 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 lama. Tuhan, Engkau bersemayam atas pujian kami. Kami mengangkat wajah kami, Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Jesus.
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Bagimu pujian, bagimu hormat Tuhan. Bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau layak, anak domba Allah. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Jesus, Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Bersama malaikat di surga kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Alami Tuhan, saudara, alami Dia. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama katakan Engkau layak. Engkau angkat tangan kita sekali lagi, Bapak Ibu, katakan Yesus layak, Yesus layak, layak dipuji.
Dia layak disembah. Biar segala yang bernafas menyembah Engkau Tuhan. Kau segalanya Tuhan bagi kami. Haleluya. Yesus layak, Dia layak saudara. Oh amin. Yesus layak disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus ajaib, Kau segalanya bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus Dia segalanya, Dia segalanya bagiku. Dia yang layak terima segala puji, layak terima segala hormat, segala kuasa, kemuliaan, kekayaan dan kuasa, kekuatan dan kekayaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Katakan haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang bersuka cita bersama katakan amin. Tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita saudara. Kasih tahu kanan kiri, biar bumi berlalu, namun firman Allah akan tetap selama-lamanya. Percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita saudara. Hey. Dia Tuhan yang layak disembah. Tinggikan namanya. Mari bersama-sama sepakat. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi katakan dengan percaya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari kita yang mengasihi Tuhan katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus sekali lagi katakan shalalala. Saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala. Yang mengalami janji Tuhan boleh katakan amin. Amin. Hey. Mari katakan dengan mantap. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Satu kali lagi Bapak Ibu, dari awal bersama, katakan dengan mantap saudara. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Boleh lambaikan tangan saudara. Shalalalalala. Saya cinta Yesus,
jemaat Tuhan, come on. Shalala, saudara dan saya dikasih Tuhan, kita mengasihi sesama. Saya percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, amin. Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, lebih lagi saudara, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Saya cinta Yesus. shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan, shalalalalala, Yesus cinta saya. Lagi, shalalalalala, Yesus cinta saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Haleluya. Tepuk tangan lebih baik lagi bagi Tuhan Yesus. Come on. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, ayo menorah. Semangat memuji Tuhan, katakan amin. Two, one, go. Na 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 na. Semua. Na 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 na. Na 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 na. Wow. Satu kali lagi semua sorak-sorak. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Wow. Mari katakan saudara, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari bersama-sama katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Ayo katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Oh, imanku berkata, Tuhanku hebat. Mari panggil nama Yesus. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Come on. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci ke semuanya. Ku menang, na 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 na, semua na 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 na. Wow. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatan, kedahsyatannya. Mari sekali lagi katakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Kedahsyatannya di hidupku. Angkat tangan kita. Imanku berkata, Tuhanku. Jempolnya tinggi-tinggi. Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Come on. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi
Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Tepuk tangan sama-sama saudara. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama dengan kuat katakan, Imanku berkata, siapa dia saudara? Tuhanku hebat. Berseru panggil nama Yesus. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat. Sama-sama. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Sama-sama semuanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Tinggi-tinggi semua katakan sama-sama. Ku menang. Saya percaya umat pemenang tepuk tangannya bisa lebih baik saudara. Ayo musik tepuk tangan semua. Sorak-sorak. Hey. Haleluya, haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, katakan engkau lebih dari pemenang saudara. Haleluya. Wow. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Kalau ada bisa angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali beribadah tempat ini? Baik, kesempatan saat ini saudara kita akan membawa persembahan kita. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Kekuatan dan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan luar biasa biar terjadi dalam kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, buat sukacita, buat kelegaan yang Tuhan berikan bagi kami semua di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Saatnya kami akan menabur untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu yang terbaik lewat persembahan keuangan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap menabur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat saudara membawa persembahan, kita saksikan info gereja kita untuk sepekan. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Gereja Betel Indonesia Menora Manado dan welcome home bagi Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di keluarga besar GBI Menora. Dengan saya Eva dan inilah Menora News untuk minggu ini. Cool atau Community of Love diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam bertempat di wilayah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi gembala-gembala Cool yang ada. Mari Jemaat Tuhan, sama-sama kita terlibat dalam kegiatan doa selama sepekan. Menara doa diadakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat, jam 10 pagi sampai dengan 5 sore, bertempat di ruang doa lantai 4. Malam mujizat diadakan setiap hari Jumat, jam 7 malam, dan doa puasa diadakan setiap hari Sabtu, jam 10 pagi, bertempat di GBI Menora Manado. GBI Menora mengadakan 3 kali ibadah raya. Ibadah raya pertama diadakan jam 8 pagi di lantai 1,
Ibadah raya kedua diadakan jam 10 pagi di lantai 2 dan ibadah raya ketiga diadakan jam 6 sore di lantai 1. Dan untuk setiap ibadah raya disertai dengan Kids Church. Dan untuk ibadah raya kedua dapat diikuti secara online melalui YouTube GBI Menora Manado. Halo teman-teman, yuk join bersama kami di Youth Church yang diarahkan setiap hari Sabtu jam 5 sore bertempat di GBI Menora Manado. See you! Ibadah Wanita Betel Indonesia Menora akan diadakan pada hari Selasa 25 November 2025 jam setengah 6 sore bertempat di GBI Menora Cabang Mengkor. Kami mengingatkan kembali bagi jemaat Tuhan bahwa warta digital bisa didapatkan di grup-grup yang ada. Dan untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dapat men-scan barcode yang tersedia saat jemaat Tuhan mengikuti ibadah. Atau bisa juga melalui mesin edisi yang tersedia di pintu keluar gereja. Demikian Menara News untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanku, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Aku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, selalu. Mana ya lana mula mana kamu lana mana shana mana mu ya la mana ya la mu haleluya haleluya shana mana ya lana mula mana mana kamu lana mana 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 mana. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kami ada di gereja, di rumah Tuhan. Kami datang dengan iman, percaya kami kepadamu. Bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Tuhan Sang Juru Selamat penebus dosa. Kami mengucap syukur sebab kami mendapati diri kami ada di dalam bilangan orang yang percaya, yang mempercayai Yesus
sebagai kepala gereja, Tuhan yang empunya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan yang kepadanya banyak orang akan datang untuk sujud dan menyembah. Seperti yang kami lakukan pada hari ini. Kami mau datang hari ini sebab kami sungguh-sungguh yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Seperti gembala yang baik dengan tongkat dan gada, yang akan selalu membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau memberikan kepada kami satu janji, bahwa kalau kami sungguh-sungguh berpegang kepada perintah-Mu, maka Engkau akan memberkati kami, memberkati keluar masuk kami, akan mengangkat kami naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan mendapatkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dunia berjuang untuk mencegat perjalanan kami, tetapi kami sangat yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang mempunyai mata dan melihat kepada kami, mempunyai telinga dan mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Bahkan kami percaya tangan yang berlobang paku masih diulurkan kepada kami sampai hari ini, yang selalu menjaga, menolong, melindungi kami. Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala yang mengenal akan setiap domba-domba, dan kami mengenal suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dunia ini Engkau adalah gembala kami yang baik. Tetapi nanti pada satu hari, ketika Tuhan Engkau membawa kami masuk ke dalam kerajaan sorga, Engkau bukan lagi gembala bagi kami, tetapi Engkau menjadi tuan rumah bagi kami. Bahkan Engkau berjanji akan menjadikan kami sebagai mempelai-mempelai Kristus, yang akan tinggal hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan renungan akan firman Tuhan. Sampaikan firman kepada kami. Bila kebenaran-kebenaran yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh dapat menguatkan, meneguhkan, membangkitkan iman kami, percaya kepada Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Ya, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di sana dikatakan di Antiokhia lah untuk pertama kali murid-murid disebut Kristen. Kristen. Saudara-saudara, dan atribut itu melekat sampai kepada kita hari ini, ya, bahwa di dunia ini, di Indonesia dikenal dengan 6 agama. Tetapi di dunia ini begitu banyak agama, saudara-saudara. Bahkan kalau kita masuk ke pedalaman-pedalaman, ke suku-suku bangsa, banyak sekali agama-agama dengan cara penyembahan yang berbeda. Nah, kita kemudian di Indonesia, bahkan di banyak bilangan dunia, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya disebut sebagai orang Kristen. Apa itu kekristenan? Semua kita tahu, the follower of Jesus Christ. Ya, orang-orang yang mengikuti Yesus dan kemudian mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah datang ke dunia ini show the way, menunjukkan kepada kita jalan. Yang telah kembali ke sana, ke tempatnya di surga. Dan yang kita percayai, He will coming soon, second coming. Amin. Dia akan datang pada kali yang kedua, saudara-saudara. Kedatangannya ada 2 step. Yang pertama adalah dia datang di awan-awan. Dan orang-orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu kita yang masih hidup, kalau masih hidup akan diangkat. Setelah itu saudara-saudara, dunia akan masuk ke dalam satu kekejaman yang luar biasa ketika antikris menganiaya orang-orang yang tidak terangkat. Maka kata Pendeta Rubin Adi begini, kalau satu hari Anda bangun pagi, Anda minum kopi, dan kemudian, loh kenapa kok sunyi ya? Loh kok sedikit sekali orang, mana yang lain? Ya, dan ternyata mereka sudah diangkat, percayalah engkau tidak diangkat.
Oke? Saudara-saudara, tetapi pada satu hari, ketika kita hidup di dalam iman kita, tahu-tahu kita pergi telanjang, semua ditinggalkan, saudara-saudara. Emas, perak, dan permata akan ditinggalkan. Semua aksesoris hidupmu, harta bendamu akan ditinggalkan. Dan kita akan pergi di dalam ketelanjangan kita di hadapan Tuhan. Tetapi seperti di Taman Eden, mereka berdua telanjang, tetapi mereka tidak malu. Saudara-saudara, itu sebabnya ini yang harus menjadi destiny kita, tujuan perjalanan akhir hidup kita. Ya, sebab life is like a journey. Hidup ini akan seperti sebuah perjalanan. Nanti hari apa saya akan khotbah di pemberkatan nikah di Jakarta, di Tangerang, saudara-saudara. Ya, ada Sadly Laos juga di situ. Dan saya akan bilang bahwa pernikahan itu adalah seperti petualangan. Petualangan. Kalau Anda berpetualang ke tempat yang belum pernah engkau datang. Oke? Anda akan terkejut melihat sesuatu. Sama dengan sebuah pernikahan. Ketika kita berjalan, kaget. Ternyata suami yang saya nikahi ini modelnya seperti ini, kaget. Ternyata istri yang saya nikahi seperti ini, kaget ketika menemukan benturan-benturan, tantangan-tantangan di dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara-saudara, life is journey. Hidup ini adalah perjalanan. You have to prepare yourself. Anda mesti mempersiapkan diri saudara. Sebab hanya orang-orang hebat yang akan sampai kepada garis akhir. Yang disebut the loser, pecundang, orang-orang yang bersungut-sungut, orang-orang yang patah, kecewa. Saudara-saudara tidak akan sampai kepada garis akhir. Sebesar apapun aksesoris yang Anda punyai, sehebat apapun apa yang kita punyai, sehebat apapun, sepopuler apapun nama kita, tidak akan sampai kepada garis akhir. Nah, itu sebabnya di dalam gereja kita ini, Gereja Bethel Indonesia Menora Manado, saya ingin memperlengkapi gereja dengan pemahaman-pemahaman akan firman. Bagaimana saudara dilengkapi, bagaimana saudara dinasehati, bagaimana saudara ditegur. Ya. Orang-orang yang mengerti tujuan daripada wadah gereja kita, ketika dia ditegur, dia akan berkata amin, terima kasih Pak. Tapi kalau dia tidak tahan, saudara-saudara, dia akan marah, dia akan kecewa, dan selesai. Ya. Saya berdoa, saudara-saudara, kita ini akan sampai kepada garis akhir. Amin. Kita akan sampai kepada kesudahannya. Kita semua akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, khotbah kita, saya ulang sedikit saudara-saudara tentang Alkitab. Ini basically, ya, dasar sekali. Menjadi dasar daripada iman kita. Kalau saudara tidak memiliki dasar ini, saudara-saudara, maka Anda akan terbentur setiap hari, tidak akan berjalan sampai kepada garis akhir. Aturan-aturan itu tidak akan dipahami. Yaitu Alkitab. Apa itu Alkitab? Coba diklik dengan cepat. Klik semua. Ya. Ucapan Allah secara langsung, berfirmanlah Allah. Ucapan Allah melalui para nabi pada zaman perjanjian lama. Ucapan Allah melalui para rasul di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus sendiri berbicara. Ya. Atau juga, dan kemudian semuanya itu ditulis di dalam Alkitab. Tulisan atau logos. Ini adalah Alkitab, tulisan atau logos. Apalagi sudah salah, khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Ya, zaman dulu hanya melalui mimbar atau penginjilan-penginjilan jalanan. Sekarang ada di YouTube. Nubuatan seseorang di dalam ibadah yang memang juga harus diuji dulu. Klik.
Alkitab ini tulisan yang kuno. Ditulis di dalam tentangan waktu kira-kira 1500 tahun. 5 kitab yang pertama, saudara-saudara, adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang disebut Pentatuk atau Kitab Musa. Ada apa di dalamnya, saudara-saudara, selain 5 kitab Musa? Klik. Ada kitab sejarah, ada kitab sastra, ada kitab nabi-nabi besar. Kenapa disebut nabi besar? Sebab tulisannya yang panjang. Ada kitab nabi kecil, tulisannya yang lebih pendek, ya. Hosea, Yoel sampai kepada Maleaki. Kalau sudah membaca kitab Maleaki ini adalah kitab yang sangat galak berbicara kepada orang Israel. Nah, ada juga Perjanjian Baru, the New Testament, 27 kitab, ya, yang ditulis di dalam bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. 4 kitab yang pertama disebut Bible atau Injil, ya, atau disebut juga Good News atau kabar baik. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu ada kitab misi. Nih, kitab misi, kitab rasuli, ya, kisah para rasul. Lalu kemudian ada juga yang disebut juga surat kiriman, ada surat-surat pribadi atau pastoral kepada Timotius, Titus, dan Filemon. Ada surat Ibrani yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang mengalami aniaya, dan yang paling akhir adalah Wahyu, Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dari manakah sumber Alkitab, saudara-saudara? Ilham. Dari ilham Allah. Tuhan mengilhamkan. Sehingga kemudian para penulis dapat menulisnya. Bagaimana kita membaca Alkitab? Oleh karena Alkitab adalah ilham Allah, maka untuk membaca Alkitab kita harus didorong oleh Roh Kudus. Makanya sekali lagi dalam doa-doa firman yang saya lakukan adalah, Tuhan berkati hambamu supaya perkataan hambamu datang dari tuntunan Roh Kudus. Amin. Sebab kalau seseorang berbicara tanpa tuntunan Roh Kudus, itu namanya pidato. Orasi saja. Lagi, apakah kuasa dari firman atau perkataan Allah? Waktu penciptaan, saudara-saudara, selalu dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Create, Allah itu create. Makanya saudara-saudara, kita pun harus create. Tuhan berkati usahaku. Ibu-ibu, Tuhan berkati suamiku. Ya, suami-suami, lepaskan berkat untuk istri, anak-anakmu, dan keluargamu. Perkatakan, Tuhan karirku naik. Tuhan hidupku sehat. Ya, perkatakan, create. Pada waktu diucapkan para nabi, seperti yang diucapkan Nabi Elia, saudara-saudara, tidak akan turun hujan. Tidak turun hujan. Wah, sakti sekali. Ya. Pada waktu diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru, Tuhan berkata kepadanya, Efata, terbukalah. Maka terbukalah telinganya. Haleluya. Kalau ada hari ini, pendeta model begini, dokter THT akan menjadi sepi. Bagaimana sikap kita terhadap firman? Yang pertama, believe, percayalah. Trust, ya, percayalah akan firman. Bahwa firman itu penuh dengan otoritas dan kuasa. Sudah ya? Saya tidak ulang lagi itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu obedience. Bagaimana kita mentaati akan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ini harus menjadi pengalaman-pengalaman pribadi di dalam kehidupan kita. Anda harus mengalami Tuhan. Kalau Anda menjadi orang Kristen dan Anda tidak mengalami Tuhan, kasihan dulu. Ya, cobalah kalau orang kerja di restoran. Adakah orang kerja di restoran sakit mah karena jarang makan? Ada?
Terlalu itu yang pemilik restoran kalau pegawainya tidak dikasih makan. Saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kita harus mempercayai Tuhan. Adakah bebek yang mati kehausan di danau Tondano? Tidak ada, saudara. Adakah burung pipit yang mati kelaparan di tengah-tengah sawah yang sedang menguning? Tidak ada. Kita harus mengalami Tuhan. Maka saudara-saudara, taatilah. Di dalam bahasa Ibrani, klik. Apa itu mentaati? Coba dibaca dulu sebentar. Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Taatilah hukum. Dalam bahasa Ibrani saumar, atau perhatikanlah, atau jagalah, simpanlah. Itu firman. Oke? Yang seringkali tidak cocok dengan hati kita. Tidak cocok dengan mau kita. Kita dengar khotbah yang tidak cocok. Ya, di khotbah dikatakan menaburlah sebab apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Sementara kita masih sangat butuh. Banyak kebutuhan kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan di khotbah, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Sementara hati kita bilang tidak mungkin, terlalu jahat dia kepada saya. Makanya saya bilang bahwa kekristenan itu adalah hidup memilih. Hidup memilih. Kita harus memilih manakah yang terbaik yang harus kita lakukan. Ini adalah bagaimana kita memilih yang terbaik. Katakan amin. Taatlah, ya, perhatikan, jagalah, simpanlah akan firman. Ada satu pengalaman di Alkitab, yaitu Rasul Petrus. Coba baca Matius 14, 25-29. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya katakan saudara-saudara, seringkali Tuhan itu memang mau mendemonstrasikan kuasanya. Ada apa kok ini Tuhan? Apakah kurang kerjaan? Murid-murid kamu mendahului aku ke seberangnya, saya mau naik doa dulu. Loh, apakah Tuhan itu tidak tahu bahwa akan datang badai malam itu? Karena dikatakan kira-kira pada jam 3 pagi, ya, orang Israel membagi waktu itu, waktu malam itu 4. 6 sampai 9, 9 sampai 12, 12 sampai 3, 3 sampai 6 lagi. Jadi menjelang fajar menyingsing, ya. Saudara-saudara, waktu orang enak-enaknya orang tidur. Tapi Tuhan itu bilang, coba kamu mendahului aku ke seberang. Kenapa enggak besok sama-sama saja, besok pagi saja. Sama-sama. Kan lebih aman. Tuhan tahu kok akan ada badai. Tapi memang Tuhan sengaja, saudara-saudara, untuk mendemonstrasikan kuasanya. Ketika orang mengirimkan kabar, orang yang engkau kasihi, yang bernama Lazarus di Betania, sakit. Sakit. Pada waktu itu Yesus ada di seberang sungai Yordan. Lalu Tuhan sengaja tinggal 2 hari. Loh, kenapa kok Tuhan sengaja tinggal 2 hari? Kenapa tidak cepat-cepat datang untuk menyembuhkan Lazarus ini? Tapi Tuhan sengaja tinggal 2 hari. Nah, ketika Tuhan datang, memang sudah mati. Lazarus itu mati, sudah dikuburkan. Pertanyaannya, kenapa 2 hari? Satu pendapat bilang begini, dari Betania ke seberang sungai Yordan, perjalanan 1 hari.
Yesus sengaja tinggal 2 hari, sudah 3 hari. Hari yang keempat baru dia pergi bertemu, datang ke Betania. Kenapa mesti 4 hari? Karena bagi orang-orang Yahudi, mati yang benar itu setelah 4 hari. Oke? Lah, kenapa Yesus 3 hari sudah bangkit? Bagaimana membuktikan dia mati? Lambungnya ditombak. Mati. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa Yesus sengaja datang 4 hari? Karena memang dia ingin menyatakan kemuliaannya. Marilah kita pergi kepada Lazarus. Ya, dia lagi tidur. Muridnya bilang, kalau dia tidur kan dia bisa bangun sendiri. Lalu kemudian Yesus berkata, memang dia sudah mati. Marilah kita datang kepada dia, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kemarin seminar di Swiss Belt, Pak Rubin, ketua sinode kita bilang begini, tahukah saudara, bagi Daud, Goliat itu adalah berkat. Loh, kok berkat? Ya, Goliat yang tingginya 3 meter, mata tombaknya saja 7 kilogram, yang memakai ketopong, baju sirah, penutup kaki. Ya, bagaimana disebut berkat? Ya, saudara-saudara, oleh karena Daud dapat menaklukkan Goliat, maka dia diangkat jadi anak mantu oleh Saul. Kalau tidak ada Goliat, Daud itu tetap menjadi anak gembala 2-3 ekor domba di padang penggembalaan milik ayahnya. Tetapi karena adanya Goliat dan Goliat itu takluk, saudara-saudara, diangkat jadi anak mantu, dia mengalahkan orang Filistin, sampai kemudian muncul rekaman lagu yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan ibu-ibu. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Namanya menjadi naik, menjadi populer. Dan pada satu hari nanti, dia menjadi raja di Hebron 7,5 tahun. Setelah itu dia pergi menaklukkan Yerusalem, pegunungan Yebus. Dan kemudian Daud menjadi raja lebih daripada 50 tahun. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali Tuhan sengaja mendemonstrasikan kuasanya. Lihat ya, Laut Teberau. Bagaimana Tuhan membuka jalan bagi Israel. Tuhan itu menjadi penerobos di depan Israel. Bagaimana Israel yang ketakutan karena dikejar oleh Firaun. Bagaimana Tuhan membuka jalan, menerobos laut di depannya. Dan kemudian Israel turun. Ketika barisan akhir dari Israel masih di laut, Firaun mengejar di belakang, air menutupnya. Dan naik, dan naik, dan naik, dan naik. Dan air menutupi kembali seperti semula, semuanya binasa. Ada seorang yang bernama Ron Wyatt, yang katanya menemukan tabut perjanjian di kaki Golgota, ya, yang juga menemukan Bahtera Nuh di daerah Ararat di Irak apa sana. Orang ini mengatakan dia menemukan roda pedati di Laut Teberau. Laut Teberau itu sekarang ada 2. Satu namanya Suez Kanal, terusan Suez, Teluk Suez, yang di atasnya ada Suez Kanal atau terusan Suez. Yang ini adalah Laut Akabah, Teluk Akabah, atau disebut juga Laut Merah. Ini Sinai, saudara ya, tempat Musa bertemu dengan Tuhan di sini. Dan ini adalah Israel, ujungnya ini adalah Laut Tengah Eropa, ini ke bawah ke Asia. Orang ini mengatakan, Ron Wyatt mengatakan bahwa dia menemukan roda pedati. Hah? Roda pedati ditemukan? Wow. Kalau ini benar, berita ini benar, luar biasa memang. Tuhan itu sangat ajaib. Karena itu ribuan tahun yang lalu. Tuhan menerobos di depan bangsa Israel. Lagi, api menjilat korban Elia di atas Gunung Karmel. Ya, loh, kenapa api itu bisa turun? Padahal
korbannya Elia ini, saudara-saudara, telah disiram dengan air. Siapa yang foto ini ya? Ini pasti AI. Ya? Disiram dengan air yang sangat banyak, api itu menjilat. Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Apalagi saudara-saudara, tahukah saudara berapa kali sungai Yordan itu terbelah menjadi 2? 3 kali. 1, para imam menginjak kakinya dan Israel menyeberang. Yang kedua, Elia memukul air itu dan dia menyeberang dengan Elisa. Dan yang ketiga, Elisa pulang. Di manakah Allahnya Elia? Pung, air itu terbuka menjadi 2. Puji Tuhan, hari ini ketika kita pergi ke Israel, kita tidak disuruh lagi membelah sungai Yordan. Kenapa? Sudah ada jembatan di atasnya. Ya, dan sungai Yordan pada zaman Nabi Elia ini, waduh, barangkali lebar sekali. Hari ini seperti got. Menyeberang dari sisi Jordan ke sisi Israel, mungkin cuma lebar begini. Cuma seperti sebuah got. Apalagi saudara, badai di danau Galilea. Tuhan tidur di buritan, dan kemudian badai datang dan Tuhan bilang, diam, tenanglah. Ya, saudara-saudara, lalu Yesus terangkat ke surga, memberikan contoh bagi kita. Dan inilah yang harus menjadi kerinduan kita. Kemarin di seminar Pak Rubin bilang, Tuhan datang kali yang kedua ada dua cara. Satu yang pribadi, satu yang berjemaat. Pribadi itu adalah ketika kita lupa bernafas di dunia ini. Mati. Ketika kita mati, itu Tuhan datang kepada kita. Kalau Anda orang benar, dibawa ke pangkuan Abraham. Firdaus, taman kesukaan Tuhan. Kalau Anda hidup benar. Kalau ada orang yang hidupnya tidak benar, akan dibawa ke gua-gua. Ya, Tartaros, tempat penyimpanan sementara, penghukuman yang sementara. Jadi Tuhan datang, mati, kita akan dibawa. Cara yang kedua yang berjemaat adalah mengangkat, yang namanya rapture, pengangkatan. Orang-orang yang benar, yang hidup dalam kebenaran, saudara-saudara, itu akan diangkat. Makanya bahasa kita bilang begini, mana-mana Jo. Yang mana saja, yang penting saya bertemu dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya saudara-saudara, bersihkan hidupmu. Oke? Bersihkan hidupmu. Karena tidak ada yang cacat yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada. Tidak ada. Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kita mesti betul-betul berjuang melawan daging kita. Oke? Melawan kedagingan kita supaya kita layak disebut mempelai Kristus. Oke. Seringkali Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Atau juga Tuhan menguasai binatang. Masih ingat bagaimana Yunus lari ketika dia disuruh pergi ke Niniwe? Tapi di tengah laut tengah, badai itu datang dan kemudian ketika kapal itu hampir tenggelam, Yunus diambil dari paling bawah perahu, orang datang, "Weh, bukan main ngana ini, bagaimana kamu bisa tidur dalam keadaan ini?" Lalu kemudian dia diambil dan dilemparkan ke laut. Selesai, laut tiba-tiba menjadi teduh. Bagaimana nasibnya Yunus? Tuhan perintahkan ikan tude. Ikan apa itu? Ya, untuk membawa Yunus, menelan Yunus 3 hari 3 malam, jauh sekali perjalanannya. Dan kemudian dia dimuntahkan. Saya lupa memperhatikan di Alkitab, di manakah Yunus itu dimuntahkan. Oke? Karena Niniwe itu jauh sekali di sana, di timur sana, jauh sekali.
Dan puji Tuhan ketika Yunus dimuntahkan lewat pintu depan. Oke, pintu depan. Kalau dia lewat pintu belakang, jadi ya, gitu ya. Apalagi saudara-saudara, burung gagak diperintahkan untuk memberi makan Elia. Ingat ya, 3,5 tahun tidak ada hujan. Burung gagak ini adalah burung yang paling pintar. Paling pintar. Kedua, burung gagak ini adalah burung yang pemakan segala. Apa saja, bangkai pun dia makan. Saudara-saudara, loh, bagaimana mungkin burung gagak tidak makan roti yang ada di mulutnya atau daging yang ada di mulutnya? Saudara-saudara, itulah Tuhan. Tuhan menguasai binatang. Makanya kita tidak boleh menjadikan binatang itu sio. Kamu sio apa? Sio tikus, kasihan, digot. Ya? Kamu sio apa? Saudara-saudara, kenapa kita membawa hidup kita? Kita bukan sio-sio lagi. Kita adalah sio Yesus. Katakan amin. Ya, kita darah oleh darah anak domba. Kita ini orang-orang yang berdarah. Banyak orang yang mau menjadi binatang, pakai baju model burung gitu ya. Macam-macam, saudara. Kenapa? Tuhan itu menguasai binatang. Coba kita kembali kepada para murid. Ketika Yesus datang berjalan di atas air, mereka menjadi sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Bagaimana keadaan mereka pada waktu itu, saudara-saudara? Pengenalan akan Tuhan lenyap oleh karena badai. Bukankah ini banyak terjadi dalam kehidupan kita? Ketika persoalan itu datang dan kita lupa berdoa, yang kita urus adalah bagaimana kita lolos dari persoalan yang kita hadapi. Saya pernah bermasalah, saudara-saudara, saya dipanggil oleh polisi. Dan 3 hari saya tidak nyaman, tidur tidak enak, makan tidak enak. Ada apa saya ini panggil polisi? Saya hubungi waktu itu ada satu kolonel, dia bendahara apa di Polda. Dan saya bilang, Pak, kenapa saya dipanggil polisi? Dia bilang, siapa yang panggil? Bagian apa begitu? Dia sudah, nanti itu mayor ya, yang panggil. Nanti Bapak hadapi, nanti kita. Tapi hati saya tidak nyaman. Saya cari beberapa orang, saya cari ketua dewan, minta perlindungan kepada manusia. Kita lupa berdoa, gara-gara surat polisi. Dan ketika saya datang ke polisi pada hari itu, selamat pagi, saya dapat panggilan ini. Itu Ibu Mayor, dia bilang, oh silakan duduk, Pak Pendeta. Ibu, saya dipanggil kenapa? Begini Pak, Bapak ini dituduh menikahkan suaminya orang. Apa? Menikahkan suaminya orang, dan di situ saya marah. Ini urusan tidak saya 3 hari saya tidak nyaman. Saya pikir ada apakah? Saya bilang, Ibu, kalau saya menikahkan orang, mana buktinya? Ternyata saudara, ada seorang bapak yang minta saya datang ke rumahnya berdoa. Bapak, ibu, anak 1 berdoa. Ternyata bapak ini ada istrinya yang belum cerai. Ya, yang katanya istrinya ini lari bawa hartanya segala macam lah. Lalu waktu saya doakan di foto, ternyata foto ini tiba Bapak Ibu itu. Ibu itu lapor ke Polda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, seringkali mata kita gelap dan kita lupa mengenal Tuhan. Roh kita takluk kepada jiwa. Ini logika. Logika kita. Makanya kalau ada persoalan, logika kita bilang begini, wah bagaimana besok? Bagaimana besok? Nanti bagaimana? Tidak ada uang, bagaimana uang sekolah anak? Bagaimana kami mau makan apa? Ini logika kita. Ini dunia saudara ya, yang selalu mau mengintimidasi. Sadarkah saudara bahwa dunia akan selalu menekan kita, mengintimidasi kita.
Dan semakin berat tekanan dari dunia ini, logika kita makin jalan. Ya. Dan kemudian membuat begitu banyak orang hilang akal, stres. Ya, hari-hari ini di banyak belahan dunia, bunuh diri itu menjadi sangat besar. Ya, di Jepang bunuh diri itu banyak sekali. Saya baca lagi lihat lagi di YouTube, hari ini Singapura itu berbahaya. Sudah lebih dari 3.000 tempat makan tutup. Singapura lagi berbahaya. Ya, tingkat kebenarannya saya tidak tahu. Tapi saya lihat di YouTube. Bahwa negara itu secara ekonomi sedang amat sangat berbahaya. Makanya janganlah ke Singapura, ke Tagulandang, Jo. Oke? Wah, ke Singapura kentut saja bayar, sudah ya. Tidak ada, semua bayar. Kalau ke Tagulandang bebas. Ya, nanti tanggal 3 Desember saya mau ke Tagulandang dan ada Natal di sana. Oke? Yang mau ikut silakan. Ada perahu banyak di situ. Perahu nelayan di situ banyak, tinggal disewa ya. Lihat saudara-saudara, bagaimana respons Tuhan, perkataan Tuhan. Ada firman yang meneduhkan. Tuhan bilang apa? Tenanglah. Tenanglah. Dalam bahasa Yunaninya, tarseo. Dalam bahasa Inggris, be a good cheer. Bahasa Indonesia, be joy. Bergembiralah. Bersorak-sorailah. Sesuatu yang susah untuk dilakukan. Coba kalau saudara ya ada masalah dalam hidup. Lalu kemudian undang teman-teman, kita mau bergembira. Ya, kita mau bikin ibadah, nanti ada sorak-sorai bersuka cita, kita mau buat pesta. Ada orang aneh begini? Tidak ada. Tidak ada orang susah lalu kemudian dia nyanyi, ku menang, ya bersorak-sorai, tidak ada. Masalahnya ini adalah firman. Ketika kita menghadapi badai di dalam hidup kita, saudara-saudara, bergembiralah. Kenapa sih kita disuruh bergembira? Ternyata ini kuncinya, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Supaya mujizat Tuhan dinyatakan. Haleluya. Lihat ayat 28. Muncullah iman Petrus. Petrus bilang apa? Suruhlah aku datang. Saya renung-renungkan ini doa aneh. Ya, doa aneh. Coba diklik-klik. Kenapa Petrus tidak bilang, saudara-saudara klik lagi. Kenapa Petrus tidak bilang, Tuhan datanglah kemari, teduhkanlah badai ini. Kenapa Petrus mengatakan, suruhlah aku datang kepadamu. Ini doa yang aneh. Masa begitu badai datang, ya saya percaya Tuhan itu juga terombang ambing. Badai. Suruhlah aku masuk ke dalam badaimu. Ya. Badai yang sedang aku alami ini badai yang berat di atas perahu. Saya mau mengalami badai Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa aneh. Saudara kasih dalam Tuhan, siapa yang mau menjadi anak Tuhan, dia harus rela menderita. Penderitaan karena Kristus akan mendapatkan pahala yang amat sangat besar. Ya, sehingga saudara-saudara ketika Anda disakiti, ingatlah Yesus sudah pernah disakiti lebih lagi, bahkan dibunuh. Ketika Anda dikhianati, ingatlah Tuhan Yesus pernah dikhianati. Ketika Anda dicaci maki, Tuhan Yesus pernah dicaci maki. Biarlah kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Tuhan. Supaya dari sana Tuhan menyatakan mujizatnya. Apa kata Tuhan? Datanglah. Ya, datanglah. Dan Petrus itu melangkah dari atas perahu. Ya.
Saya percaya gini, ketika Tuhan bilang datanglah, kenapa Tuhan bilang datang? Sebab otoritasnya memang sangat besar. Firman yang dia sampaikan, kuasanya amat sangat besar. Sebab Tuhan sangat tahu bahwa badai ini sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Sehingga Petrus pun yang berjalan di atasnya, melawan gravitasi bumi, Petrus bisa. Oleh karena iman Petrus yang percaya kepada firman. Katakan amin. Ya. Dan Petrus bertindak, saudara-saudara. Dia percaya dan dia bertindak, mujizat itu terjadi. Urusan kemudian dia bimbang dan dia mulai tenggelam, itu manusia. Itu manusia, saudara ya. Human being, manusiawi. Ya, tetapi kalau yang kita mau setelah mengetahui cerita ini, ketika Anda sedang mengalami, izinkanlah kita dirimu berlama-lama di dalam mujizat itu. Jangan mujizat itu short term, pendek. Biarlah kita berlama-lama ada di dalam mujizat. Haleluya. Petrus bertindak dan mujizat terjadi. Bapak Ibu, percayalah Tuhan itu berkuasa. Listen the word, dengarkanlah firman itu. Munculkan iman. Oke? Munculkan iman dan taatlah kepada firman. Believe and obedient. Ya, percayalah kepada firman dan taatilah firman. Maka kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Klik. Sebab Jesus is our Lord, He is a Savior. Dia adalah Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Come on, deh. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus sangat baik. Katakan Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati Tuhan, hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Untuk jamahan-Mu Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati
alih seluruh hidup di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Syada badaya lana morala pada siga morala pada. Haleluya, haleluya. Mari saudara alami mujizat Tuhan. Alami perkara-perkara ajaib dalam hidupmu. Percayalah kepada firman. Alamilah firman dalam hidupmu. Supaya muncul kegirangan dan sukacita. Haleluya. Sebab Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Mari angkat tangan saudara. Bapa, Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Mengenal kehidupan mereka. Mengenal kedalaman hati mereka. Mengenal persoalan yang mereka sedang hadapi. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Datanglah Tuhan. Jamalah mereka. Sembuhkan yang sakit. Angkat ketakutan. Angkat kelemahan. Angkat beban-beban mereka. Dalam nama Yesus. Sebab tidak ada yang sukar bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ada sorak-sorai, ada sukacita ketika kami pulang dari rumah Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kalau sudah membawa perpuluhan boleh maju ke depan. Bless the Lord, oh my soul, Worship. worship His holy name. Sing like never before. Never before. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord. Bless the Lord, Oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Worship your holy name. worship your Holy name. Semua katakan haleluya. Woo. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan kami yang baik. Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan yang selalu menyertai, menolong, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini Kau melihat anak-anak-Mu datang mengembalikan milik kepunyaan-Mu. Tuhan berkati hidup mereka, angkat ketakutan, kelemahan, beban-beban mereka. Hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang akan memelihara menuntun kami semua. Kami terus berdoa bagi Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, kota kami Manado. Engkau tolong Tuhan, semuanya berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami percaya tidak ada niat-niat jahat manusia yang dapat mengganggu bangsa kami. Indonesia akan terus berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mengangkat wajah kami, menadahkan tangan kami dan turunkanlah berkat-Mu. Gereja Tuhan, pulanglah saudara, pulanglah, bersorak-sorailah, pulanglah, alamilah Tuhan di dalam hidupmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berkat Tuhan Yesus Kristus,
turut memberkati, menolong, melindungi, menuntun saudara. Mulai pada siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang hebat, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, shalom, Tuhan memberkati.